Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 8 Mutawasithah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku pengasuhan pada kali ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan hari ini akan membahas buku pengasuhan membangun karakter muslim pada pertemuan yang ke-24 atau pertemuan ke-8. Ya. Baik, antum bisa membuka di halaman 51. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku sekalian, kita semuanya sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti pernah berbuat kesalahan. Pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak menutup kemungkinan orang lain juga sama. Teman-teman kita juga sama. Mereka pasti pernah berbuat kesalahan. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita saling memaafkan. Kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak punya salah. Kecuali hanya Rasulullah SAW yang punya sifat maksum. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Asy-Syura ayat 40 dijelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz zalimin. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Anak-anakku sekalian, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah pernah datang kepadamu wahai Rasulullah suatu hari yang lebih berat dibandingkan saat perang Uhud? Ini pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Kita tahu di dalam perang Uhud Rasulullah sangat menderita. Dalam peperangan itu Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan. Hingga gigi Rasulullah ada yang patah. Namun pada kesempatan ini Rasulullah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah pernah datang suatu keadaan yang lebih berat dari perang Uhud ini? Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdiyalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari kecuali ketika di Kornus Tha'alib. Lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku sudah berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan tersebut. Ternyata ada malaikat Jibril. Lalu
Dia memanggilku dan berseru. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar permintaan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar ini kepada mereka." Namun Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Bahkan aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kaum tersebut melahirkan dari anak keturunannya orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kisah tersebut Rasulullah ternyata mempunyai jiwa pemaaf, mempunyai jiwa memaafkan. Sebagaimana kita ketahui, penderitaannya sangat luar biasa. Bahkan malaikat pun sangat geram. Malaikat itu sangat jengkel sekali dengan kondisi kaum di waktu itu. Malaikat memberikan tawaran kepada Rasulullah untuk menimpakan 2 gunung kepada kaum tersebut, saking jengkelnya. Namun Rasulullah tidak mau, karena berharap suatu ketika nanti anak keturunan kaum tersebut menjadi kaum yang taat beribadah dan tidak mempersekutukannya. Ini sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang baik kepada kita untuk saling memaafkan, untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya tema yang kita bahas ini, antum bisa berupaya untuk belajar memaafkan apabila ada kesalahan, baik dari orang tua ataupun teman yang tanpa sengaja ataupun sengaja berbuat kesalahan kepada kalian semuanya, antum dengan mudah untuk memaafkan. Baik, untuk tugasnya di halaman 52 antum bisa lihat di sana ada kolom-kolom, antum isi saja checklist dengan di checklist 6 poin yang ada di sana. Setelah itu antum kumpulkan di Google Classroom yang telah disediakan seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.